Bagi yang sudah sadar, paling cuma ketawa aja. Oke-oke saja, karena kasihan juga seorang wakil presiden yang hampir tidak bisa apa-apa, tapi bisa mendapatkan kepuasan dari masyarakat setara bapaknya sendiri. Aneh tapi nyata, lucu tapi fakta. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Di saat Gibran sedang pusing 7 keliling gara-gara ulah sekelompok purnawirawan TNI yang meminta dia dicopot, datanglah secercah harapan yang mungkin kalian sudah tidak heran lagi. Muncul survei yang saya tidak usah sebut namanya. Sebanyak 79,8% warga puas dengan kinerja Bapak Wakil Presiden Gibran. Apakah kalian teringat dengan pola yang sama seperti yang terjadi pada Jokowi? Entah kebetulan atau tidak, setiap kali ada isu yang merugikan, muncul survei yang mana masyarakat puas dengan kinerja yang bersangkutan. Kira-kira garis waktunya begini. Gibran dihajar oleh desakan purnawirawan yang menginginkan dia diganti. Kemudian tidak lama setelah itu, Gibran bikin beberapa video monolog yang katanya meniru gaya salah satu YouTuber. Sudah itu, ternyata di video pertama jumlah dislike-nya sangat masif. Kemudian muncul video-video berikutnya yang ternyata membuat banyak orang ketawa. Salah satunya adalah view yang masih sedikit tapi jumlah like 10 kali lipatnya, yang tentu saja mengundang kecurigaan bahwa video itu diserbu oleh pasukan like. Bisa dibilang videonya dapat reaksi campur aduk, sentimen cenderung negatif. Setelah video-videonya menjadi kontroversial, muncul hasil survei yang menyebut hampir 80% masyarakat puas dengan kinerja dia. Apakah ini kebetulan atau tidak? Saya serahkan kepada kalian untuk menilai. Saat ini, hasil survei tidak bisa lagi dijadikan patokan, meskipun bisa menjadi bahan pencitraan yang kuat. Coba, kalau masyarakat yang ditanya adalah yang melek politik atau yang cerdas, hasilnya akan terbalik. Mungkin 80% tidak akan puas. Tapi mungkin inilah fakta dari kondisi sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka tidak peduli track record atau kemampuan Gibran. Yang penting, dia anak Jokowi. Yang penting, dia terkenal, punya banyak bisnis. Yang penting, dia baik karena suka bagi-bagi susu dan sembako. Itu kriteria yang dinilai sebagian besar rakyat, sehingga wajar-wajar saja mereka puas. Pola ini sama dengan Jokowi. Di tahun-tahun terakhir masa jabatan, ada banyak kontroversi dan kerusakan demokrasi. Tiba-tiba muncul survei masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Saya melihat Gibran mengalami hal yang serupa dengan Jokowi. Ketika dia tidak ada jalan keluar dari serangan-serangan politik ataupun serangan kritik dari rakyat, muncul hasil survei yang bikin pendukungnya kagum. Hasil survei ini adalah counter terbaik untuk menepis semua isu yang menyerang Gibran. Ketika muncul narasi 80% rakyat puas, secara tidak langsung ada narasi di mana yang mengkritik Gibran adalah minoritas sakit hati yang masih belum bisa move on sejak Pilpres. Hasil survei dipakai sebagai counter untuk menyerang balik para pengkritik. Survei saat ini dipakai kelompok sebelah sebagai jalan keluar pamungkas. Apapun masalahnya, apapun isunya, solusinya adalah survei. Begitu survei keluar, para buzzer dan pendukung akan menerima umpan, lalu koar-koar seperti orang kalap. Polanya begitu terus sampai kiamat. Bagi yang sudah sadar dan tercerahkan, pola ini adalah lawakan yang sudah sering kita dengar. Ada isu sangat negatif, tidak lama kemudian muncul survei yang terbalik. Bagi yang sudah sadar, paling cuma ketawa aja. Oke-oke saja, karena kasihan juga seorang wakil presiden yang hampir tidak bisa apa-apa, tapi bisa mendapatkan kepuasan dari masyarakat setara bapaknya sendiri. Aneh tapi nyata, lucu tapi fakta. Jangan ditanya apa indikator yang membuat kinerja Gibran sangat memuaskan. Entah apa yang sudah dia kerjakan yang sekarang sudah dinikmati masyarakat. Sependek pengetahuan saya,
Kebanyakan kerja Gibran adalah keliling-keliling monitor masyarakat, tinjau proyek, mengawasi program makan bergizi gratis, bagi-bagi susu dan bansos, bikin video pencitraan seolah paling paham apa yang dia ucapkan. Puasnya yang mana, saya masih belum ketemu bagian mana yang bikin puas. Kalau puasnya karena sering kasih susu dan bansos, mungkin masuk akal. Kalau masih tidak percaya dengan parahnya kemampuan Gibran, belum lama ini publik berdebat soal video monolog Gibran yang berjudul Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia. Di video itu, Gibran terekam salah menyebutkan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Gibran salah sebut. Dia mengatakan PNPB, bukan PNBP. Di video itu kemungkinan besar dia pakai prompter. Itu pun masih salah sebut. Kalian pasti ingat ketika dia pernah salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, padahal harusnya asam folat. Saat Pilpres, Gibran dibanding-bandingkan dengan Mahfud MD dan Cak Imin yang sama-sama cawapres. Ada satu survei yang menyebut aspek intelektual Gibran lebih unggul daripada Mahfud MD dan Cak Imin. Mungkin intelektual Gibran dianggap lebih tinggi karena berhasil menemukan konsep asam sulfat untuk ibu hamil. Sampai segitunya Gibran dibikin jadi super hebat mengalahkan kepintaran Mahfud MD. Makanya sejak saat itu, yang waras cuma bisa ketawa melihat semua kelucuan ini. Mereka cuma bisa, ya, oke, terserah. Gibran mau dibilang lebih jenius dari Albert Einstein kek? Mau dibilang lebih pintar dari profesor dengan 100 gelar doktor kek? Ya terserah. Ketika Gibran dikritik sana-sini, lalu muncul hasil survei masyarakat puas, rakyat sudah paham. Anggap saja kasihan dengan Gibran. Nyaris tidak ada prestasi kecuali dibantu bapaknya. Cari kerja pun dibantu bapak, dibantu paman untuk lolos syarat usia. Yang bisa dia lakukan adalah bagi-bagi bansos supaya rakyat terharu lalu puas dengan kinerja dia. Menurut saya, hanya orang panik yang memakai survei untuk menolong dirinya supaya tidak makin tenggelam. Apalagi kalau surveinya muncul tepat setelah isu-isu panas yang merusak citra politik. Sangat kentara Gibran ini harus maju Pilpres 2029. Namanya harus bersih dan lebih harum dari bau parfum impor harga jutaan. Tidak boleh ada yang menyerang Gibran, dan kalau serangan itu sangat besar, harus diredam dengan cara apapun. Ada isu yang bikin rapornya merah, harus ada counter balasan yang membuat dia seperti pahlawan bagi rakyat. Solusi paling jitu memang lewat survei. Gibran ngomong aja kadang masih banyak salah. Tapi kalau didorong ke puncak kekuasaan, ini benar-benar gerakan politik yang memalukan. Rakyat memang disuruh memilih, tapi pilihannya dikasih, sama saja bohong. Tapi semoga saja rakyat menjadi sadar, meskipun agak pesimis juga karena masyarakat kita masih bangga dibodohi dengan pencitraan politik palsu. Dibantu sedikit, langsung terharu dan logikanya mati total. Selama calon pemimpin menjadikan rakyat seperti itu sebagai lumbung suara yang menggiurkan, sampai kapanpun bakalan sulit bangsa ini maju. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.